Ketika rahasia Andi sebagai pria gay terungkap di depan seluruh kelas Negeri 5 Jakarta, tidak ada satupun teman yang mau menatap matanya lagi. Surat yang dia tinggalkan di laci meja guru itu kemudian menjadi beban yang menggerogoti hati setiap teman sekelasnya seumur hidup. Pagi itu udara Jakarta sudah panas meski baru jam 7. Andi duduk di bangku pojok dekat jendela, seragam putih abu-abunya masih rapi, tapi tangannya gemetar memegang ponsel. Foto yang dikirim teman sekelas semalam sudah beredar di grup kelas. Andi dan seorang cowok dari sekolah lain sedang berpelukan di sebuah kai kecil di Kemang. Foto itu diambil diam-diam, lalu disebarkan dengan caption Andi gay loh, ternyata selama ini kita dikelabui. Satu persatu teman masuk kelas. Biasanya mereka menyapa Andi dengan tos atau lelucon ringan. Hari ini tidak ada yang bicara. Mereka lewat begitu saja, duduk di bangku masing-masing, saling berbisik. Budi, sahabatnya sejak SMP, yang biasanya duduk di sebelahnya, memilih bangku paling depan. Rian, ketua kelas yang selalu ramah, hanya melirik sekilas lalu membuang muka. Guru bahasa Indonesia masuk, tapi suasana sudah beku. Andi merasa setiap napasnya diawasi. Saat bel istirahat berbunyi, ia berjalan ke kantin sendirian. Meja-meja yang biasa ditempati kelompoknya kosong saat ia mendekat. Orang-orang pindah tempat. Ada yang berbisik keras, jangan deket-deket, nanti ketularan. Ada yang tertawa kecil. Andi membeli mie instan, duduk di bangku pojok dekat pohon mangga, dan makan tanpa rasa. Pulang sekolah, ia naik angkot sendirian. Di rumah, ibunya bertanya kenapa mukanya pucat. Andi hanya bilang capek belajar. Malam itu ia menangis di kamar tanpa suara, bantalnya basah. Ia ingat betapa bahagianya dulu ketika Budi mengajaknya main bola di lapangan sekolah, ketika mereka berdua belajar sampai larut di rumah Budi. Ketika Rian pernah bilang Andi orangnya asik, kita harus jaga persahabatan ini. Semua itu lenyap dalam satu hari. Keesokan harinya lebih buruk. Di kelas, bangkunya dikosongkan. Tasnya dipindah ke pojok belakang. Saat pelajaran olahraga, tidak ada yang mau satu tim dengannya. Di toilet, ada yang menulis gay dengan spidol di pintu kubikelnya. Andi pulang lebih awal, pura-pura sakit perut. Di kamar, ia membuka laptop, mengetik surat yang sudah lama ada di kepalanya. Kata demi kata mengalir, penuh sakit, penuh cinta yang tak pernah ia ungkapkan. Ia tulis tentang bagaimana ia mencintai teman-temannya, bagaimana ia tak pernah menyakiti siapapun, bagaimana ia hanya ingin dicintai apa adanya. Hari ketiga boykot semakin terasa seperti hukuman mati perlahan. Andi masuk kelas, semua mata menghindar. Bahkan guru memanggilnya, bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja, nak?" Andi hanya mengangguk. Ia tahu berita sudah sampai ke guru-guru lain. Di kantin, ia makan di luar pagar sekolah, duduk di trotoar panas, memandang lalu lintas yang macet. Budi lewat dengan rombongan, melihat Andi, ragu sesaat, lalu mempercepat langkah. Andi merasa dadanya ditusuk. Malam itu ia menyelesaikan suratnya. 4 halaman penuh, ditulis tangan dengan tinta hitam. Ia lipat rapi, masukkan amplop coklat biasa, tulis untuk kelas IPA 2. Besok pagi ia akan serahkan ke guru sebelum pindah sekolah. Pagi keempat, Andi datang lebih awal. Ia letakkan amplop di laci meja guru bahasa Indonesia, lalu pergi ke ruang kepala sekolah. Orang tuanya sudah menandatangani surat pindah. Ayahnya hanya diam, ibunya menangis pelan di mobil saat mengantar ke stasiun.
Andi naik kereta ke Bandung membawa satu koper kecil dan hati yang hancur. Di kereta ia memandang sawah-sawah yang hijau, air mata mengalir tanpa suara. Di Bandung ia tinggal di rumah tante yang punya kos kecil di daerah Dago. Kamarnya kecil, tapi ada jendela menghadap gunung. Malam pertama ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah 4 hari. Besoknya ia datar di SMA baru kelas IIPA Tilu. Teman-teman baru ramah, tapi Andi masih waspada. Ia duduk diam, belajar keras, pulang langsung. Di SMA baru, udara Bandung lebih sejuk. Andi mulai merasa napasnya lega. Ada teman bernama Rea, cowok tinggi berkulit sawo matang, rambut agak keriting, selalu tersenyum. Rea duduk di belakang Andi, sering meminjam catatan, mengajak ngobrol tentang pelajaran. Lambat laun mereka makan siang bersama di kantin kecil dekat sekolah. Rea bercerita tentang keluarganya yang sederhana, ayahnya sopir angkot, ibunya penjahit. Andi hanya mendengar, tak berani cerita banyak. Suatu sore setelah hujan, Rea mengajak Andi jalan ke Taman Cikapundung. Mereka duduk di bangku batu, memandang air sungai yang mengalir. Rea bertanya pelan, "Kamu kelihatan selalu sendirian. Ada yang lagi kamu pikirin?" Andi diam lama, lalu menceritakan sedikit tentang Jakarta, tanpa menyebut kata gai. Rea hanya mengangguk, "Hidup memang berat kadang. Tapi kamu nggak sendiri di sini." Perlahan Andi mulai terbuka. Ia ikut komunitas kecil anak muda yang suka diskusi buku di sebuah kait tersembunyi. Di sana ia bertemu beberapa orang yang punya cerita serupa. Untuk pertama kalinya ia merasa dilihat, didengar, bukan dihakimi. Rea semakin dekat. Mereka sering jalan sore, nonton film di bioskop kecil, makan mie kocok di Braga. Suatu malam di bawah pohon pinus di Dago, Rea memegang tangan Andi pelan. "Aku suka kamu, Andi. Apa adanya." Andi menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Sementara itu di Jakarta, surat Andi ditemukan guru bahasa Indonesia 2 hari setelah ia pindah. Guru itu membaca suratnya sendirian di ruang guru, lalu menangis. Keesokan harinya ia otokopi surat itu, bagikan ke seluruh kelas tanpa komentar. Kelas menjadi sunyi saat mereka membaca. Budi membaca paling lambat. Setiap kalimat seperti pisau. "Aku mencintai kalian sebagai teman, tapi kalian membuangku hanya karena aku mencintai seorang pria. Aku manusia biasa yang tak pernah menyakiti siapapun." Budi ingat semua momen mereka, main bola, belajar bareng, tertawa sampai pagi. Ia keluar kelas, menangis di toilet. Rian yang dulu paling keras menolak, membaca surat itu di rumah. Ayahnya yang kiai sering bilang di homoseksual itu dosa besar. Tapi malam itu Rian tak bisa tidur. Ia ingat bagaimana ia memimpin anak-anak menjauhi Andi. Kini ia merasa kotor. Beberapa anak mencoba cari Andi di rumahnya. Ibunya bilang dia sudah pindah ke Bandung, gak mau diganggu lagi. Mereka pulang dengan hati hampa. Perlahan kelas berubah. Budi mulai bicara tentang Andi di grup kelas. "Kita salah besar." Beberapa anak setuju, yang lain masih diam. Rian diam-diam mencari nomor Andi, tapi tak berani hubungi. Di sekolah mereka mulai diskusi kecil tentang toleransi, meski masih pelan-pelan. Satu anak bernama Ikri yang dulu ikut bully, akhirnya cerita ke Budi bahwa ia juga pernah merasa berbeda tapi takut. Mereka mulai saling mendukung. Di Bandung, Andi dan Rea semakin dekat. Mereka jalan ke Tangkuban Perahu, duduk memandang kawah, berbagi mimpi. Andi bilang, "Dulu aku pikir aku nggak pantas bahagia.
Rea memeluknya, sekarang kamu pantas. 1 tahun kemudian Budi memberanikan diri kirim pesan ke nomor baru Andi yang ia dapat dari Tante Andi. Andi, maafkan kami. Suratmu masih kami simpan. Kami menyesal setiap hari. Andi membaca pesan itu di kamar kosnya, Rea duduk di sebelahnya. Andi menjawab singkat, terima kasih. Aku sudah makan. Aku bahagia sekarang. Andi menutup ponsel, memandang Rea yang tersenyum. Mereka berpelukan lama. Di luar jendela, Bandung malam itu cerah, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Andi tahu perjalanannya belum selesai, tapi ia sudah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Apakah penolakan yang kita berikan kepada orang yang berbeda selalu benar, atau justru kita yang kehilangan kesempatan untuk memahami dan mencintai sesama?